Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian. Berhubung saat ini lagi COVID-19 ya, Corona, maka ada anjuran bahwa melakukan PPDB itu dilakukan secara online. Nah, mumpung PPDB dilakukan secara online, maka kita buat saja blog sekalian untuk mempromosikan madrasah. Karena tidak mungkin kita menggunakan hosting untuk membuat sebuah website, karena tidak semua madrasah memiliki anggaran cukup untuk itu semua. Baik, kali ini saya akan men-share bagaimana cara untuk membuat blog ya lewat Blogger. Nah, sebelum kita buat blog, maka terlebih dahulu kawan-kawan silakan buat dulu folder. Kali ini saya buatnya di dokumen. Kita buat folder baru, klik kanan, dan klik new, dan klik folder, buat saja namanya blog. Jadi semua data, semua gambar yang berhubungan dengan blog yang kita buat itu disimpan di folder blog ini. Nah, setelah kita buat folder baru dengan nama blog ya, maka langkah selanjutnya kita buka halaman website New Blogger Themes. Jadi kita pilih dulu ya bentuk blognya seperti apa. Di New Blogger Themes ini banyak ya tema ataupun bentuk-bentuk blog yang bisa kita gunakan secara gratis. Jadi silakan kawan-kawan pilih ya. Bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, kita pilih saja salah satu dulu. Kita pilih yang Farm Blogger. Untuk melihat bagaimana bentuknya, kawan-kawan bisa klik live demo. Nah, maka nanti bentuk blog kita itu akan seperti ini ya. Dimana di sini nanti ada gambar yang bisa berganti-ganti ya. Jadi kalau kita mau buat blog sekolah, silakan kawan-kawan ganti gambar ini dengan gambar-gambar kegiatan sekolah ya. Gambar itu ada banyak. Nah ya, jadi bisa kawan-kawan ganti nanti gambar ini dengan gambar-gambar kegiatan sekolah ya. Nah, kemudian ini isinya ya, ini isinya tentang berita-berita di sekolah, kegiatan-kegiatan. Sementara ini nanti menunya itu akan seperti ini ya. Nanti akan kita rubah menunya ini visi misi ya kan, atau profil, visi misi. Nah, ini download ini nanti kita ganti tata usaha, guru ya bisa kita ganti semuanya ini. Nah, ini terakhir nanti di sini kita akan buat nanti ya menu untuk PPDB online ya. Baik, jadi saya pilih ya template-nya yang ini saja, itu tadi dengan nama Farm Blogger template. Nah, untuk mengambil template ini ya, kawan-kawan tinggal klik saja free download. Bagi yang menggunakan Chrome, tinggal tampilkan semua ya, kemudian tampilkan dalam folder. Selanjutnya kita pindahkan ya template ini tadi ke dalam folder blog yang kita buat tadi. Ctrl X, kemudian tadi saya buat di dokumen, kita cari blog dan kita pastikan di sini Ctrl V. Setelah itu silakan diklik kanan, kemudian klik extract here. Maka akan ada foldernya, dan kalau kita buka foldernya isinya itu seperti ini. Ada image, kemudian ada file dengan format XML. Oh ya, ini nanti yang akan kita upload ke blog milik kita. Setelah kita menentukan bentuk blog kita seperti apa ya, maka langkah selanjutnya silakan kawan-kawan buka tab baru, ketikkan saja blogger.com. G-nya 2 ya, tulisannya itu seperti ini. blogger.com.
Jika sudah kita ketikkan, kita tekan enter. Kemudian silakan klik masuk atau login menggunakan akun Google. Oke. Nah, setelah kita login, maka blog akan menampilkan tampilan seperti ini ya. Di sini kita disuruh untuk mengetikkan nama tampilan ya. Kalau madrasah ya silakan ketikkan nama madrasahnya. Kebetulan karena saya mau buat blog yayasan, maka saya buat nama yayasan saya. Silakan gunakan huruf besar semua ya. Kemudian lanjutkan ke blogger. Kita klik. Langsung saja kita klik buat blog baru. Judulnya ya, silakan dibuat judulnya. Alamatnya kita buat ya. Nah, di sini ada contoh ya. Nah, maka kita buat saja alamatnya, alamat blog kita, yaitu huruf kecil semua ya. Oke, langsung saja kita ada pilihan di bawah. Kalau muncul pilihan di bawah seperti ini, kita klik saja sehingga nanti nama blog kita itu adalah seperti ini ya, madanihasan.blogspot.com. Nah, kalau alamatnya ini tidak ada yang menggunakan, maka di sini akan langsung ada tercentang. Artinya kita bisa menggunakan alamat nama blog kita ini. Tapi kalau di sini nanti sudah ada yang punya, maka silakan kawan-kawan ganti. Oke, langsung saja di tema, silakan kawan-kawan pilih bebas, terserah mau dipilih yang mana. Kalau saya pilih dulu yang sederhana saja. Kemudian kita klik buat blog. Setelah muncul tampilan seperti ini, silakan kawan-kawan klik kanan lihat blog, kemudian buka link di tab baru. Nah, ini tadi nama blog kita yang kita buat, yaitu madanihasan.blogspot.com, dan ini adalah bentuk blog kita yang masih kosong, sehingga nanti ya, ini tujuannya kita buka tuh untuk melihat perubahan yang kita lakukan di sini nanti. Jadi untuk melihat perubahannya, kawan-kawan tinggal klik refresh saja. Oke, baik, langsung saja kita ke tema. Kemudian kawan-kawan klik cadangkan atau pulihkan di sini. Download tema ini berfungsi untuk membackup tema yang telah kita buat. Mana tahu setelah nanti kita mengupload tema yang kita download tadi, tiba-tiba kawan-kawan ingin merubah bentuk dengan tema yang lain, maka silahkan klik download tema ini untuk membackup tema sebelumnya, bentuk sebelumnya. Oke, karena kita mau mengupload ya bentuk blog atau tema blog yang kita download tadi, maka kita klik pilih file. Kemudian tadi kita simpan di dokumen, kemudian kita klik blog, kemudian kita buka folder yang kita ekstrak tadi, dan silakan kawan-kawan pilih ya yang file XML ini. Ini belakangnya ada XML, silakan dipilih dan klik open. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik upload. Muncul ya, berhasil di upload, dan kita lihat apakah sudah berubah bentuk blog kita. Kita klik di sini, kita klik refresh. Nah, bentuk blog kita sudah berubah seperti dengan yang kita download tadi, dari New Blogger Themes tadi. Oke, baik, selanjutnya setelah tampilan blog kita berubah ya, maka kita akan merubah gambar ini menjadi nama madrasah kita ya. Jadi caranya pertama ya, klik kanan, kemudian simpan gambar sebagai,
ya. Kemudian silakan disimpan gambarnya di dalam folder blok yang kita buat tadi. Jadi ini namanya logo PNG ya, kita simpan, save. Kemudian selanjutnya kalau kita juga ingin merubah gambar-gambar ini ya, kita simpan juga dulu gambarnya, klik kanan, kemudian simpan gambar sebagai, dan klik save. Lanjut ya, kita klik tandanya ini, gambar kedua, simpan gambar sebagai, klik save lagi, kemudian kita klik lagi gambar ketiga, klik kanan, simpan gambar sebagai lagi, kemudian kita klik save. Kemudian gambar selanjutnya ini, klik kanan, simpan gambar lagi, kita klik save lagi, lanjut ya, klik kanan, simpan gambar lagi, dan kita klik save lagi. Oke, habis ya. Nah, jadi ada beberapa gambar ya yang akan kita rubah ya, 1 2 3 4 5 6 ya, 5 bentuk JPEG, 1 bentuk PNG. Baik, setelah gambarnya kita simpan ya, di sini ada 5 file JPEG yang akan mau kita ganti, maka siapkan juga gambar pengganti sebanyak 5. Nah, di sini saya sudah ada gambar pengganti ya, untuk menggantikan gambar yang 5 ini, gambar kegiatan-kegiatan anak-anak, 5 juga dalam bentuk JPEG. Nah, kemudian tadi kita simpan ya, gambarnya ini, logonya ini, teks depan blok kita itu bentuknya PNG, maka silakan juga kawan-kawan sediakan logo madrasah masing-masing atau logo sekolah masing-masing, bentuknya juga PNG. Kenapa? Karena di sini juga ada logo ya. Jadi nanti sebelahnya logo madrasah kita, baru nanti sebelahnya akan kita buat teks nama madrasah kita. Karena di sini logonya PNG, maka siapkan juga logo yang berbentuk PNG. Nah, setelah kita ada gambar pengganti dan logonya juga bentuk PNG, maka untuk merubah gambar ini ya, kita buka saja Paint. Walaupun banyak ya software gambar, bisa itu Adobe Photoshop ataupun yang lain, tapi tidak semua operator mengerti menggunakan Photoshop, maka saya ambil gampangnya saja, yaitu menggunakan Paint. Silahkan ketikkan Paint, kemudian kita klik Paint. Selanjutnya kita buka gambar nomor 1, klik File, klik Open. Kemudian dokumen, kemudian kita buka blok, kita buka dulu gambar nomor 1, kemudian kita klik Open. Tujuan gambar ini disimpan ya, sebenarnya itu kita ingin melihat ukuran gambar ini berapa ya. Jadi langsung saja kita klik Resize dan kita klik Pixel. Nah, di sini kita tahu ya, panjangnya itu ya 1200 dan tingginya itu 730. Nah, jika sudah tahu ukurannya, maka gambar pengganti ini tadi kita buat ukurannya yang sama seperti ini ya, 1200 dan 730. Baik, langsung saja kita buka gambar penggantinya, klik File, klik Open, kemudian kita klik gambar penggantinya ini untuk gambar pengganti pertama, dan kita klik Open. Langsung saja kita ke Resize, ke Pixel, kemudian kita ganti jadi 1200 ya. Kalau masalah vertikalnya, tingginya tidak jadi masalah ya, yang penting itu lebarnya sama 1200. Kemudian kita klik OK. Nah, dia langsung berubah. Langsung saja kita simpan, File, Save As, JPEG. Kita timpa saja gambar nomor 1. Kemudian kita klik Save.
Yes. Oke, langsung kita buka lagi gambar pengganti untuk nomor 2. Open. Pengganti nomor 2 ini. Kemudian kita klik open. Langsung lagi ke resize pixel, kemudian kita ganti jadi 1200. Enter. Ya. Kembali kita simpan file, save as, JPEG. Kita klik gambar nomor 2, kita timpa. Oke, lakukan begitu seterusnya. Oke, gambar pengganti sudah selesai kita atur. Kemudian kita masuk ke gambar untuk logo ataupun teks madrasah kita. Kembali kita klik open. Kemudian kita buka ya, logo PNG ini. Nah, kita lihat ukurannya berapa ya. Tingginya itu hanya 52 ya. Maka kita samakan dulu, tinggi logo madrasah kita itu harus 52 juga. Oke, kita buka, open. Ini ada logonya, bentuknya sama ya, PNG. Kita open, dan kita ubah resize nya itu jadi 52 tingginya. Pixel ini kita ubah jadi 52. Kita klik OK ya. Setelah kecil seperti ini, kita geser saja ini. Kemudian kita buat bacaannya ya, klik A, kita lebarkan lebar kotaknya ya. Oke, kemudian kita ketikkan nama madrasah masing-masing. Karena ini yayasan, saya ketikkan saja namanya yayasan saya. Silakan kawan-kawan pilih jenis huruf yang besar seperti ini. Kemudian kita tinggal atur ukuran hurufnya. Oke. Nah, kalau mau dibedakan warnanya juga nggak jadi masalah ya. Kita buat warna merah, juga kita buat warna merah. Nah, karena ini menggunakan Paint, jadi ya simple seperti ini saja teksnya. Beda kalau kita menggunakan Photoshop, ini bisa kita modifikasi lebih bagus ya. Tapi tidak apa-apa ya, karena ini namanya juga belajar, jadi nggak apa-apa kalau simple seperti ini. Baik, setelah bacaan ini kita buat dan logonya juga sudah ada, maka kembali kita simpan file, save as ya. Bentuknya PNG, kita pilih yang PNG. Kemudian ya, kita tempel saja, kita klik ya, kita timpa saja logo ini, dan kita klik save, klik yes. Jika sudah ya, kita tutup Paint. Kemudian kita kembali ke Blogger. Selanjutnya kita akan merubah gambar ini ya, agar menjadi logo madrasah kita. Caranya kita kembali ke Blogger, kemudian klik tema. Selanjutnya kita klik edit HTML. Nah, gambar ini ya, itu tadi namanya logo PNG. Maka kita klik bebas di dalam ini dan tekan Ctrl+F, ketikkan logo titik PNG, tekan enter. Maka kita akan diarahkan langsung ke sumber gambarnya. Nah, untuk mengganti gambar ini kita harus mengganti link ini ya, agar gambar ini berubah menjadi logo madrasah kita. Nah, bagaimana caranya? Silakan kawan-kawan geser ke atas ini. Di situ ada postingan. Klik kanan saja postingan. Kemudian buka link di tab baru. Muncul tampilan seperti ini, klik entry baru.
kita klik compose ya. Silakan kawan-kawan klik gambar ini untuk masukkan gambar. Kita klik insert, kemudian kita klik pilih file ya, di upload ya, kita klik pilih file, kemudian kita cari di mana tadi gambar logonya kita simpan. Tadi saya simpan di dokumen, kemudian di blok ya. Kemudian kita cari logo PNG ya, yang sudah kita rubah. Kita klik filenya dan kita klik open, maka akan terupload. Nah, jika sudah selesai kita klik saja, kemudian kita klik add selected. Setelah masuk kemari kita klik gambarnya, kemudian kita klik original size ya. Selanjutnya kita ke HTML ya, kita klik HTML. Nah, di sini kita akan langsung mendapat linknya ya. Jadi yang kita blok itu mulai dari HTTPS ini sampai ke logo PNG ya. Nah, tadi nama file kita itu adalah logo PNG, maka kita blok mulai dari HTTPS sampai logo PNG. Koma 2 di atas ini tidak ikut di blok ya. Jadi kita blok, kemudian kita klik kanan, kemudian klik salin atau copy. Selanjutnya kita kembali kemari. Nah, kemudian ini juga kita blok ya, sampai logo PNG juga. Kemudian kita klik kanan, pastikan di situ, tempel ya. Maka linknya sudah berganti menjadi link gambar kita ya. Nah, untuk melihat hasilnya kawan-kawan tinggal klik simpan saja, simpan tema ya. Kemudian kita refresh di sini, apakah sudah berganti, refresh, dan gambarnya sudah berganti menjadi logo kita ya. Nah, di sini kelemahan Paint ya, karena tadi kita nyimpan pakai PNG ya, ternyata backgroundnya tidak hilang, background putihnya. Nah, situ kelemahan kalau kita menggunakan Paint. Tapi kalau kawan-kawan tadi menggunakan Adobe Photoshop, background putih ini tidak akan nampak ya. Itu dia. Oke ya, jadi sudah berganti. Nah, sekarang kita akan mengganti gambar-gambar ini ya. Kita kembali kemari. Tadi nama filenya itu adalah 1 JPG ya. Kita ketikkan saja 1.jpg, enter. Nah, kawan-kawan akan diarahkan kemari. Nah, ini dia link 1 JPG beserta dengan teksnya. Ini ada teksnya di bawah. Jadi nanti akan kita ganti teksnya ini juga dengan bahasa kita ya, sesuai dengan tema gambarnya. Oke, langsung saja ya. Untuk mengganti tampilan 1 JPG ini kita kembali kemari ya. Jadi ini kita buka itu untuk mengupload foto kita ya. Yang ini kita buka itu untuk mengupload foto kita, yang ini kita buka ini untuk melihat hasilnya dengan klik refresh saja. Oke, ini kita delete saja, remove ya, kita klik remove, kita masukkan gambar 1, kemudian pilih file. Oke, kita masukkan 1 JPG, open, terupload, kita pilih gambarnya dan kita klik add selected. Kembali kita klik original size, klik gambarnya, klik original size, kemudian balik kita ke HTML. Nah, di sini kita dapat lagi linknya. Sama seperti tadi, kita copy linknya sampai 1 JPEG, klik kanan, salin, kembali kemari, kita ganti linknya ini, kita blok, klik kanan, paste. Kemudian kita ganti teksnya ya. Nah, terserah mau huruf besar semua ya, di blok teksnya dari batas ini yang hijau sampai batas hijau, pokoknya teks ini kita ganti ya.
kegiatan siswa menanam sayuran. Nah, ini bawah juga bisa kita ganti teksnya itu yang hitam ini ya, agar siswa gemar makan sayur, maka perlu dipraktekkan bagaimana cara untuk menanam sayur tersebut, dan guru dan hasil panennya bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing ya. Jangan panjang-panjang ya, nanti kelamaan kepanjangan. Nah, setelah kita ganti teksnya, kita simpan tema. Oke, kita lihat hasilnya, refresh di sini. Dan gambar nomor 1 sudah berubah, kemudian teksnya juga sudah berubah ya. Sekarang kita akan merubah gambar nomor 2. Balik lagi kemari ya, ke bawah ya, nggak jauh-jauh ya posisinya, ini pasti di bawahnya nih ada 2 JPEG kan. Nah, kita ganti, kita balik ke kompos, ini kita hapus, kita klik remove, kemudian kita masukkan gambar baru ya, upload, pilih file, kita masukkan gambar nomor 2, kemudian klik open. Kemudian kita klik lagi filenya, kemudian kita klik add selected, kita klik gambarnya original size, kemudian kita klik HTML, kemudian kita dapat linknya, kita blok linknya sampai 2 JPEG, kemudian klik kanan salin, kembali lagi kemari, kita ganti ini linknya mulai dari HTTPS ini ya. Nah, kemudian klik kanan, tempel atau paste ya. Kemudian ganti teksnya, praktek ibadah. Oke, setelah kita ganti, kita klik simpan ya. Kembali kita lihat hasilnya, apakah gambar nomor 2 sudah berganti. Kita refresh ya, kita next. Iya, gambar nomor 2 sudah berganti. Oke, lakukan seperti itu untuk gambar nomor 3, 4 ya. Untuk gambar nomor 3 ganti teksnya, dan gambar nomor 4 ganti teksnya, dan gambar nomor 5. Baik, setelah sebuah gambar kita rubah ya, maka langkah selanjutnya kita akan mengganti teks-teks ini menjadi menu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Langsung saja kita kembali ke Blogger ini ya. Kemudian masih di menu tema, kemudian edit HTML. Selanjutnya kita cari ya, ini ada bacanya Business ya. Maka kita klik bebas di sini, kemudian kita tekan Ctrl F. Kita ketikkan saja tulisannya Business. Ya. Maka kita akan langsung diarahkan ya. Nah, di sini ada gambar crash. Nanti akan kita isi link ya, tulisannya itu di sini. Tapi sekarang kita akan mengganti ini dulu, Business. Nah, silakan kawan-kawan ganti apa yang sesuai dengan menu, apa yang sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan ya. Silakan kita buat madrasah ya.
kita ganti, kita blok saja tulisannya ya. Ini misalnya kita ganti dengan profil, atau kita buat aja lah sejarah berdiri, kemudian kita ganti dengan profil, kemudian kita ganti dengan di sini visi dan misi. Jangan lupa kita simpan, kemudian kita load. Nah, isinya itu sudah berubah ya, sejarah berdiri. Nanti ini akan diisi tentang tulisan berdirinya madrasah. Di sini profil, dan sini visi dan misi. Oke, sekarang kita akan mengganti download ya. Nah, kita ganti ini download. Buat saja menunya guru dan staff. Jadi kalian tinggal blok dan ganti-ganti saja ya. Misalkan ini kita ganti kepala madrasah. Jadi isinya tentang kepala madrasah semua nanti. Dan ini kita ganti dengan guru. Isinya data-data guru semua ya. Kalau mau dicampur foto ya silakan. Kemudian ini nanti kita buat tata usaha. Baik, di bawahnya ini ada submenu. Kalau kita lihat di sini ada submenu office. Nah, bagi kawan-kawan yang tidak paham tentang HTML, kalau menu ini tidak mau digunakan, ya kita hapus saja teksnya ya. Nah, untuk menambah dan mengurangi ini nanti ada video tersendiri ya. Untuk saat ini tidak kita bahas. Nanti akan menambah bingung kawan-kawan yang masih baru belajar. Jadi kalau menunya tidak digunakan, kita hapus saja teksnya. Jadi kalau digunakan silahkan diganti ya, apa maunya. Nah, lanjut kita ke menu di bawah ya. Nah, ini kita simpan dulu, kemudian kita refresh ya. Ya kosong ya, itu kayak efek tadi kita buang teksnya saja, nggak jadi masalah ya. Nah, sekarang kita ke menu children, ini mau kita ganti ya, kita buat saja ini jadi menu ekstrakurikuler ya. Kita ganti ekstrakurikuler. Kita buat saja sini atletik. Kemudian ini kita buang saja karena ini submenu dari sini ya. Nih submenu ini kita buang saja teksnya kalau tidak mau digunakan. Oke, kemudian di bawah kita isi lagi ya, misalnya marching band, kemudian kita isi lagi ya, pencak silat, kemudian isi lagi ya, misalnya apa ya, nasyid ya. Kita lihat hasilnya, kita simpan, kita refresh. Nah, ini sudah berganti jadi ekstrakurikuler, ada atletik, marching band, pencaksilat, nasyid ya. Kemudian kita mau ganti future ini ya. Kita buat saja di future itu ya, misalkan prestasi ya, prestasi. Kita simpan. Prestasi ya. Kemudian ini heart ya, mau kita ganti ya. Kita buat saja info madrasah.
kemudian KBM, ya, jadi kegiatan-kegiatan belajar kita buat di sini semua. Kemudian update, ya, informasi atau kegiatan-kegiatan tentang madrasah bisa kita buat di info madrasah, ya, pembelajaran, kemudian kegiatan-kegiatan apa itu bisa kita letakkan di sini, ya. Kita simpan, kemudian kita refresh, ya, ini udah berubah jadi info madrasah. Dan ini terakhir akan kita letakkan itu PPDB, ya, penerimaan siswa baru, ya, info penerimaan siswa baru. Kita ganti, simpan, kemudian kita refresh, ya, sudah berganti menunya. Nah, baik kawan-kawan, ya, jadi silakan kawan-kawan isi, ya, menu-menu di atas ini sesuai dengan kebutuhan di madrasah kawan-kawan masing-masing, ya. Silakan diisi disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, setelah teksnya ini kita isi, maka lanjut kita untuk mengisi blog kita ini, ya, agar blog ini ada informasi tentang madrasah. Jadi kita isi, kita tinggal klik di postingan. Baik, sebelum kita mulai postingan, ya, terlebih dahulu kita masuk dulu ke menu tata letak. Nah, di sini kita bisa mengubah-ubah, ya, letak-letak dari bentuk blog kita. Tapi yang perlu diperhatikan itu, ya, favicon, tajuk, dan blog ini, postingan blog ini jangan dirubah. Kawan-kawan hanya bisa merubah yang ada di sebelah kiri ini saja, sebelah kanan, ya, maaf. Nah, terlebih dahulu, ya, yang sebelah kanan ini itu adalah ini semua tampilannya. Nah, ini semua dia, ya. Jadi ini yang bisa kita rubah. Nah, kalau kawan-kawan ingin merubah, ya, silakan ada yang mau ingin kawan-kawan hapus, kawan-kawan tinggal klik edit ini, kemudian silakan klik hapus dan klik OK, ya, itu ya. Misalkan ini lagi navbar edit, dan kita off kan saja dan klik simpan, ya. Hasilnya ya sudah ada yang terhapus, ya. Nah, ini ada bisa juga untuk cara mengeditnya itu, ya. Kawan-kawan tinggal klik di sini, ya. Kemudian kita klik, ya, kemudian di sini kita tinggal klik hapus saja, klik OK, ya, maka langsung kelihatan, ya, apa yang terhapus. Nah, kemudian ini mau kita hapus juga, kita klik dan kita klik hapus. Nah, arsip blog juga ingin kita hapus, ya, kita klik dan kita klik hapus. Ini begitu juga dengan recent post, kita klik edit dan kita klik hapus. Oke, ya, ini juga, ya, mau kita hapus, klik hapus. Jadi silakan kawan-kawan hapus yang mana yang kawan-kawan anggap tidak penting, ya. Nah, sekarang itu menghapus. Sekarang bagaimana cara kita untuk menambah, ya. Nah, yang perlu kawan-kawan tambahkan yang paling utama itu adalah label, ya. Kita klik tambah gadget, kemudian silakan kawan-kawan cari di sini label. Nah, ini, ya, tinggal kita klik tambah, kemudian kita klik simpan.
Nah, maka dia sudah otomatis. Kenapa label ini perlu ditambahkan? Label ini adalah pengelompokan berita yang akan kita buat ya. Nah, maka jika seandainya kawan-kawan mau buat berita tentang KBM, maka buat nanti labelnya KBM. Kalau kawan-kawan mau buat berita atau postingan tentang update info, maka nanti buat labelnya update info. Kalau buat berita tentang prestasi, maka nanti buat labelnya tentang diketik prestasi ya. Yang penting labelnya ini sudah kita tambahkan karena ini penting ya, kita hanya untuk mengambil linknya saja ya, linknya saja. Baik, setelah ini kita klik simpan. Baik, setelah kita simpan ya, maka langsung saja kita ke menu postingan, klik kanan, buka link di tab baru. Nah, setiap kawan-kawan ingin menambah postingan, itu silahkan klik entry baru. Dan silahkan ketikkan judulnya di sini. Misalkan kita ingin buat tulisan tentang KBM ya. Jadi kita buat judulnya itu kegiatan menanam sayur. Kemudian kita ketikkan beritanya itu di sini. Nah, kalau kawan-kawan ingin menambahkan gambar ya, biasakan sebelum kita mengetik berita itu tambahkan gambar ya. Jadi kita masukkan dulu gambar. Kemudian kalau gambarnya itu sudah pernah diupload, kawan-kawan tinggal klik saja from this block ya. Ini sudah ada gambar untuk menanam sayuran, jadi saya pilih aja. Tapi kalau tadi gambarnya gambar baru, silahkan diklik upload ya, kemudian pilih file seperti di awal tadi. Tapi kalau gambarnya sudah ada pernah kita upload di blog ini, kita tinggal ambil saja jadi dari from this block. Ya, ini ada kegiatan menanam sayur, kita klik saja. Ini kita klik add selected ya. Kita klik, pilih saja gambarnya small ya, ukurannya kecil ya, terserah kawan-kawan. Di sini ada ukuran gambar ya, ini medium, ini besar, ini lebih besar, ini ukuran original, ini posisinya di kiri, ini di tengah, ini di kanan. Nah, setelah gambarnya kita masukkan, kita ketik saja beritanya. Oke, anggap saja ini sudah selesai beritanya. Nah, di sini ya, ini posisi teks, ini tengah, ini kanan, ini justify, rata kiri kanan. Ya, jadi silakan klik justify. Nah, untuk ukuran huruf itu di sini. Ya, kawan-kawan bisa tentukan ukuran huruf di sini. Untuk jenis fontnya ya, itu di sini. Ya. Jadi stok fontnya itu sedikit kalau kita di blok ya. Nah, oke. Nah, karena tadi kita membuat berita tentang KBM, maka kita buat labelnya di sini ya. Silahkan kawan-kawan ketikkan KBM. Ya. Jadi label ini harus sesuai dengan menu-menu yang ada di sini ya. Nah, kalau mau buat berita tentang atletik, labelnya buat atletik ya, marching band, pencaksilat dan lain sebagainya ya. Nah, itu dia. Oke, jika sudah kita ketik, kita klik selesai ya. Kemudian klik simpan. Setelah kita klik simpan, kemudian kita klik publikasikan ya, maka akan muncul di sini ya. Dan kalau di sini kita refresh ya, maka langsung ya, ini label yang kita buat tadi KBM. Nah, baik, kita buat lagi entry baru tentang KBM lagi. Kali ini kita buat judulnya praktek ibadah ya. Kemudian kita masukkan gambarnya, kita cari yang praktek ibadah. Nah, ini. Kemudian kita add selected dan kita ketik beritanya. Kita buat rata kanan kiri. Kemudian kita buat lagi labelnya KBM ya. Kemudian kita klik selesai ya, ini udah ada ya KBM.
kita klik selesai ya. Kemudian kalau sudah selesai mengetik, kita klik simpan, kemudian kita klik publikasikan. Nah, sebelumnya kalau kawan-kawan ingin menambahkan gambar ya di bawah ini, ya silakan masukkan saja gambar sebanyak-banyaknya ya, tidak jadi masalah ya. Nah, biar orang yang baca berita itu tahu, oh ini kegiatannya, ini semua gambarnya, nampak semua kegiatan gambarnya. Jadi untuk gambar selebihnya silakan kawan-kawan letakkan di bawah. Oke, kita simpan, kemudian kita klik publikasikan ya. Nah, ini kita refresh ya, postingan kita sudah ada 2 ya. Nah, setiap postingan terakhir itu posisinya di atas ya, postingan sebelumnya itu otomatis diletak di bawah ya, ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika orang membaca, begitu diklik KBM ini, maka yang muncul berita tentang KBM semua ya. Nah, itulah mengapa pentingnya kita membuat label ya. Jadi biar diklik ini tentang KBM semua, maka kita klik label KBM. Nah, otomatis di atas ini itu akan muncul ya link tentang KBM. Kita blok semua link tentang KBM ini, kita blok linknya, kemudian kita tekan Ctrl C ya, balik lagi kita ke pengeditan ya, kemudian kita ke menu tema, kemudian edit HTML, kemudian kita klik di sini bebas, kemudian tekan Ctrl F, cari KBM. Nah, di sini langsung kita arahkan ke KBM ya. Nah, di sini ada tombol crash, ada crash ya, bukan tombol ya, maaf, ada crash. Kita blok crashnya ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik tempel. Nah, intinya ganti crash ini ya dengan link yang kita peroleh dari label ini ya. Oke ya, jadi silakan ganti semua crash ini ya dengan link. Kalau kita klik link ini, tadi muncul KBM ya kan ya, jadi linknya itu berasal dari label ini ya. Kalau kita klik link label KBM, maka muncul link KBM. Kalau kita klik link tentang prestasi, label prestasi, maka muncul link prestasi. Nah, pindahkan semua link itu, disesuaikan namanya di crash ini. Jadi crash ini kawan-kawan ganti dengan link beritanya ya. Ini dia, ini sudah kita ganti, kemudian kita simpan ya, kemudian ini kita load. Nah, jadi kalau orang yang baca klik KBM, maka akan muncul berita tentang KBM semua. Nah, ini berita tentang KBM ada 2 baru ya. Nah, itu fungsinya mengapa kita ganti crash ini dengan link ya. Saya ulangi, linknya ini asalnya itu dari kita klik label. Oke, jadi intinya label ini ya itu untuk berita yang lebih dari satu dengan tema yang sama. Contoh kan KBM ini kan bakal banyak nih beritanya ya, maka kita buat labelnya ya. Jadi label ini khusus berita-berita yang beritanya itu bakalan banyak. Seperti prestasi kan tidak mungkin hanya satu saja beritanya ya, maka itu perlu dibuat label. Begitu juga dengan ekstrakurikuler kan, nanti siswa sedang latihan, siswa sedang lomba ya, marching band gitu juga. Nah, intinya setiap berita yang bakalan banyak beritanya, maka itu yang dibuat label. Tapi kalau untuk berita ataupun tulisan yang cukup hanya sekali kita membuatnya, itu tidak perlu dibuat labelnya ya. Contoh, kita sejarah berdiri ya, ini kan kita hanya ngetik sekali saja ya. Kemudian profil kita juga hanya ngetik sekali saja. Itu juga dengan visi dan misi, kita juga hanya ngetik sekali saja kan. Itu juga dengan guru, kepala madrasah, ya kita cuma ngetik sekali saja ya, beritanya tidak banyak ya.
guru gitu juga ya, karena isinya juga data guru ya. Itu juga dengan staf tata usaha ya. Nah, jadi khusus berita-berita yang hanya sekali saja kita mengetiknya ya, itu tidak perlu diberi label ya. Contoh, kita ingin membuat sejarah berdiri ya, kita buat beritanya ya, kita buat postingan, kemudian entry baru ya. Kemudian kita buat sejarah berdiri. Selanjutnya kita buat beritanya. Maaf, kita masukkan dulu gambarnya. Kita pilih small saja. Kemudian kita buat beritanya. Kita pilih justify, rata kanan kiri. Nah, ini kan sejarah berdiri cukup sekali saja kita mengetiknya, maka tidak perlu kita kasih label ya. Kemudian kita simpan, kemudian kita klik publikasikan. Setelah itu ya, kita klik lihat. Nah untuk tulisan yang hanya sekali saja kita membuatnya, maka linknya ini yang langsung kita blok ya. Kita klik. Kalau di sini kita klik sejarah berdiri, dia belum bisa ya, karena linknya belum ada ya. Jadi ini linknya ini yang kita buat blok. Kemudian kita klik kanan, sama seperti tadi, klik salin. Masuk kita ke pengeditan, ke tema, edit HTML. Kita klik bebas di sini, kita cari ya sejarah. Oke, nah kita ganti crash ini ya. Kita blok crashnya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik tempel ya. Oke, dia sudah jadi ya, sudah berganti dengan link. Kemudian kita klik simpan, kita load. Nah, begitu dia kita klik sejarah berdiri, maka otomatis yang muncul ya tentang sejarah berdiri madrasah kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan harus bisa bedakan mana yang perlu dikasih label, ini khusus berita-berita yang banyak, dan mana yang tidak dikasih label. Nah, jadi berita yang tidak dikasih label, yang hanya sekali saja kita mengetiknya, maka langsung linknya sini yang kita kopikan di sini ya, sebagai pengganti crashnya. Ya, mudah-mudahan ya tutorial ini bisa kawan-kawan pahami ya. Itu adalah dasar-dasar kita untuk membuat blog. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua ya. Sebagai referensi, ini adalah beberapa blog yang sudah dimodif ya. Nah, jadi nanti kawan-kawan bisa coba sendiri ya, kalau ingin memodifikasi blognya ya. Ini beberapa blog, ini blog TK ya. Nanti bisa dikasih tambahan widget, mau ditranslate dalam bahasa apa bisa ya, mau ditambah dengan sosial media juga bisa ya. Kemudian mau pengunjung juga bisa, berapa negara yang mengunjungi blog kita ya. Nah, berikut ini adalah blog yang sudah dikasih domain SCH-ID, yaitu punya MTSN 2 Sahan ya. Nah, jadi perkara pemilihan template saja ya kawan-kawan. Selebihnya caranya sama ya. Ini kebetulan templatenya seperti ini yang saya pilih ya. Nah, jadi ada berita baru itu berjalan di sini. Silakan kawan-kawan cari template yang sesuai dengan keinginan kawan-kawan, dan cara merubahnya sama seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi bisa kawan-kawan kembangkan ya sendiri blog madrasahnya masing-masing sesuai dengan keinginan, cuma dasarnya seperti yang sudah saya sampaikan. Baik, itu saja yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan tutorial cara membuat blog ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh kawan-kawan sekalian ya.
Kalau memang seandainya tutorial ini bermanfaat, silahkan klik comment, like, dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus bisa berkembang mencapai 1000 subscriber ya, dan memberikan tutorial yang terbaik untuk kawan-kawan operator sekalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.